Dalam 2 Petrus 3 ayat 18, Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat pembukaan kita, mari kita baca bersama-sama 2 Petrus 3 ayat 18. Haleluya. Dua Petrus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, haleluya. Mari sama-sama dengan suara yang keras, dengan iman katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, 2 Petrus 3 ayat 18, 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Tuhan. Kemudian yang kedua untuk Gembala, Ibu Gembala, Pak Jajang, Ibu Lika, juga semua tua-tua gereja di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk berdiri Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ini untuk pertama kalinya ya setelah ada gedung ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika selesai bangun gedung ini pas saya pergi Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan bawa pergi dalam perjalanan yang panjang, belajar tentang bagaimana bertumbuh, mengenal pribadi Tuhan, dan sampai hari ini Tuhan bawa ada kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, kita masih sehat, kita masih diberkati, dan kita ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang bertemakan bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah satu hal yang menjadi esensi dalam kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita enggak hanya menerima Yesus kemudian kita duduk diam, kita enggak buat apa-apa, tapi kita tunggu untuk berbuah. Tapi Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan pribadinya. Kenapa harus bertumbuh itu menjadi hal yang esensi, hal yang penting dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu Saudara? Karena kerajaan Allah menginvestasikan banyak hal dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah memberikan hidup bagi kita Bapak Ibu Saudara dengan tujuan akhir supaya kita berbuah-buah. Ya, kita berbuah. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita kesempatan-kesempatan dalam hidup kita. Tuhan bawa kita dalam domain kita, dalam panggilan hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara, supaya di sana kita maksimal. Ya, Amsal pasal yang ketiga ayat 18 berkata bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Bapak Ibu Saudara, kalau pagi hari ketika kita bangun pagi kemudian kita lihat ke arah timur, kok matahari nggak kelihatan cahayanya. Bukan berarti hari itu matahari nggak muncul, nggak ada. Matahari tetap ada, dan firman Tuhan katakan bahwa dia akan bertambah terang. Ya, dia naik terus setelah awan dan kabut itu hilang Bapak Ibu Saudara, cahayanya akan makin terlihat. Sehingga kita melihat bahwa ada cahaya naik terus sampai rembang tengah hari. Itulah janji Tuhan bagi hidup kita sebagai orang percaya dalam Tuhan. Tuhan panggil kita Bapak Ibu Saudara bukan hidup dalam stagnasi, hidup tidak berbuah. Tapi Tuhan mau kita menjadi ambasador kerajaan Allah yang akhirnya kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Supaya dunia melihat ada Yesus. Tuhan panggil kita ya, 1 Petrus 2 ayat yang 9 berkata bahwa kamu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang di bagian akhirnya untuk menceritakan kemasyhuran kemuliaan Tuhan kepada dunia Bapak Ibu Saudara. Saya lihat di bulan kemarin, bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara, di minggu yang kedua,
Bapak Pendeta Henry Saleh kalau nggak salah ya, sampaikan firman Tuhan di sini bahwa kita harus bertumbuh dalam gereja lokal, tertanam dalam gereja lokal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan di bagian ayat yang terakhir saya perhatikan dia tutup dengan satu ayat dalam Mazmur 92, Bapak Ibu Saudara, ayat 14 sampai ayat 16. Mazmur 92 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, coba mari kita perhatikan ayat ini sebentar Bapak Ibu Saudara. Ya. Mazmur 92 ya. Ayat 14. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, ayat 16-nya berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Orang yang tertanam dalam rumah Tuhan, tertanam dalam bait Allah, dikatakan bahwa dia akan tumbuh sampai berbuah, buah yang segar, sampai masa tua pun berbuah dan segar, ya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi tujuan Tuhan panggil kita Bapak Ibu Saudara supaya berbuah sampai masa tua. Kita berbuah, menyatakan kemuliaan Tuhan, menceritakan kepada dunia bahwa inilah orang-orang yang betul-betul hidup dalam kehendak Tuhan. Dipanggil berjalan dalam tuntunan Tuhan, hidup mengenal pribadi Tuhan dalam kehidupannya. Kita akan berbuah sampai masa tua kita. Maju Bapak Ibu Saudara. Tadi ayat pembuka kita baca bahwa 2 Petrus pasal 3 ayat 18, Rasul Petrus sebagai soko guru jemaat, sebagai murid Yesus yang mengikuti Yesus, berjalan bergaul dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupannya selama 3,5 tahun. Ya, berjalan bersama Tuhan. Setelah itu dia menjadi soko guru gereja, membangun pelayanan, membangun gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, merupakan orang yang punya pengalaman dalam kehidupannya. Bagaimana dia mengakhiri suratnya kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua, bahwa kita harus belajar, ya. Dari semua yang dialami, dirasakan, berjalan bersama Tuhan, akhirnya dia simpulkan dalam ayat yang terakhir dalam tulisan Petrus, ya. Dia katakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kenapa bertumbuh, ya? Itu menjadi hal yang penting. Ya, Petrus sendiri menjadi rasul, menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Dia mengakhiri suratnya mengajukan kepada kita sebagai jemaat Tuhan untuk belajar, bertumbuh, bahwa pertumbuhan kekristenan itu merupakan hal yang harus kita jalani selama hidup kita, seumur hidup kita. Kita akan terus bertumbuh sampai tingkat yang maksimal yang menurut pandangan Tuhan. Inilah kemaksimalan hidup kita. Seperti ayat tadi saya singgung dalam Amsal pasal 3 ayat 18 berkata bahwa hingga rembang tengah hari. Di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara, di pandangan Tuhan. Ketika kita udah sampai rembang tengah hari, maka Tuhan bilang waktunya engkau beristirahat. Karena engkau sudah maksimal. Ya, kalau udah rembang tengah hari jam 12 siang Bapak Ibu Saudara, matahari itu tinggal turun, ya, untuk terbenam, ya. Jadi Tuhan gak mau kita udah sampai puncak kemudian nanti kita berjalan mundur, ya, kembali ke belakang, kemudian terkamiri dengan dunia. Sehingga ada orang yang hidupnya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, baik-baik dalam hidupnya, menolong orang, berbuat semua yang terbaik. Tiba-tiba Tuhan buat beristirahat, ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini jawabannya. Ketika kita ada di puncak terbaik dalam hidup kita, dalam pandangan Tuhan, Tuhan suruh kita beristirahat. Sehingga Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka selama ada di dunia. Ya, Tuhan tidak mau kita akhirnya berjalan mundur dan terkamiri dengan keadaan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia. Ya, slide berikutnya. Ya, sekedar belajar Bapak Ibu Saudara, ya.
pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan dalam perjanjian lama berasal dari kata yada, ya. Muncul 800 kali dalam Alkitab perjanjian lama, ya. Itu memiliki pengertian mengenal, mengetahui dalam pengalaman, ya. Ini proses mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengenal Tuhan itu artinya kita berjalan mengetahui Tuhan dalam pengalaman kita, ya. Kemudian akan diajarkan dalam, ya, pengetahuan. Kita akan dibuat paham, memahami tentang Tuhan. Setelah mengalami Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mengenal Tuhan itu nggak bisa kita kenal, kemudian kita kenal seseorang, kita terima teleponnya, kita telepon-teleponan, kemudian kita pikir kita udah mengenal dia. Bukan satu momen tertentu itu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu proses berjalan seumur hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam perjanjian lama mengenal Tuhan itu dari kata yada muncul 800 kali, Bapak Ibu Saudara. Mengenal itu dimulai dari mengetahui dalam pengalaman, pengenalan, dan pengetahuan. Dalam perjanjian baru, ya, mengenal Allah di dalam bahasa Yunani dari kata ginosko. Haleluya. Ginosko kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin yaitu gnosker, ya. Kemudian bahasa Inggris knowing dan knowledge, ya, pengetahuan, ya, mengetahui. Mengenal, mengetahui dalam pengalaman, pengenalan atau pengetahuan, yaitu akar kata dasar dari mengenal Tuhan yang hari ini kita akan bahas, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini artinya, Bapak Ibu Saudara. Artinya dari kata yada dan ginosko, mengenal Tuhan, yaitu yang pertama pengenalan yang dimulai dari pengalaman yang dirasakan. Puji Tuhan. Pengenalan dimulai dari pengalaman yang dirasakan, ya. Kita mengalami, merasakan kehadiran Tuhan, melibatkan indera kita, dirasakan, dilihat, ya, dialami dalam kehidupan kita. Nanti kita pelajari sebentar, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Tuhan membuat kita, setelah kita melewati satu peristiwa, berjalan bersama Tuhan, proses mengenal kita alami, kita rasakan, dan akan sampai kepada satu titik di mana Tuhan membuat kita paham. Kita, oh, yang kemarin itu, ini ternyata Tuhan. Saya bisa lewati masa ini karena Tuhan. Oh, itu berarti Tuhan. Bukan, jadi Tuhan menyatakan dirinya dalam pengalaman kita, Bapak Ibu Saudara. Mengalami Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Mengalami, melihat, merasakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kemudian baru Tuhan memberikan kita pemahaman, ya. Paham, dikasih pengertian. Oh, seperti itu. Oh, itu Tuhan. Tuhan membawa kita mengerti tentang Dia, kehadirannya, pekerjaannya, jari-jari Allah yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita pemahaman. Haleluya. Pemahaman itu akan diselaraskan, Bapak Ibu Saudara, dengan pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita salah menerjemahkan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah menerjemahkan pengalaman kita dengan pemahaman yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita harus siapkan hati untuk diajar, dituntun, dibuat mengerti dengan firman Tuhan. Oleh karena itu di minggu yang pertama, gembala kita sudah menjelaskan kepada kita, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerjaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, ya. Ini nanti kita sampai kepada poin ini, melakukan firman dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah proses pengenalan akan Tuhan. Tuhan ajar kita bagaimana pemahaman kita diselaraskan dengan firman Tuhan. Pengalaman yang kita alami diterjemahkan dalam firman Tuhan, diluruskan dalam firman Tuhan, diterjemahkan, diartikan dalam firman Tuhan. Sehingga kita harus belajar untuk membaca, merenungkan firman Tuhan untuk menyelaraskan pengalaman yang kita alami, pemahaman yang kita mengerti supaya tidak salah diterjemahkan, maka harus diajarkan dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Diajarkan, mengenal, mengetahui, mengandung arti, mengandalkan apa yang telah dialami di masa lalu. Haleluya. Mengalami Tuhan di masa lalu, ini arti
Yada dan ginosko, Bapak Ibu Saudara, ya. Mengandalkan apa yang telah dialami di masa lalu, ditemukan dalam pengalaman masa kini, ya. Jadi pertama Tuhan bawa kita lihat, merenungkan sesuatu yang terjadi, kita lewati pengalaman, mengalami, melihat, merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau ada kalanya Tuhan menunda kita berdoa, tapi jawaban Tuhan selalu menjawab doa kita. Tidak selamanya Tuhan menjawab ya atas doa kita, tapi jawabannya bisa tidak atas doa kita, bisa juga menanti atau menunggu dengan sabar. Sehingga kita mulai belajar mengenal, oh Tuhan maunya seperti ini, ya. Enggak selamanya kita merengek, kita minta, oh Tuhan kalau saya berdoa, saya mau sembuh, harus sembuh. Saya pingin ini, Tuhan harus kasih ini, ya. Kita paksakan kehendak kita kepada Tuhan, kita peralah Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Itu bukan mengenal Tuhan dalam hidup kita. Mengenal Tuhan itu satu proses berjalan bersama Tuhan. Memahami, mengerti Bapak Ibu Saudara, ya. Mengalami Tuhan. Kita mulai paham, tapi kalau kita belum paham, firman Tuhan akan meneguhkan kita. Firman Tuhan akan menjelaskan kepada kita, supaya kita tahu Tuhan maunya apa, kehendak Tuhan maunya apa yang kita mau kerjakan. Tuhan hari ini saya ada hari ini untuk apa sih Tuhan? Kita mulai belajar mengenal Allah kita, ya. Nanti kita belajar poinnya Bapak Ibu Saudara, ya. Mengenalkan apa yang telah dialami di masa lalu, ditentukan dalam pengalaman masa kini, dan memberikan harapan janji-janji di masa depan. Jadi karena kita mengalami Tuhan di masa yang lalu, hari ini kita berjalan, kemudian kita mulai belajar menyelaraskan keinginan kehendak Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup kita untuk sesuatu di masa yang akan datang. Itu namanya proses belajar yada dan ginosko. Puji Tuhan. Kita buka ayatnya Bapak Ibu Saudara, mulai dari Perjanjian Lama. Ya, haleluya. Maknanya dari mengenal Tuhan, saya akan jabarkan dalam 4 poin Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua paham dan mengerti, ya. Keluaran pasal yang ke-10, ayat yang kedua. Mari baca bersama-sama Keluaran pasal 10 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, supaya kamu ginosko, supaya kamu yada, ya. Yada, memahami, mengenal, mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita tahu bersama, ya, bagaimana Tuhan mempermain-mainkan, ya. Firman Tuhan ini menjelaskan dengan 10 tulah yang dilakukan Tuhan di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka berdoa selama 430 tahun, mereka berangkat dari tanah Kanaan, keluarga Yakub, 70 orang kira-kira dijelaskan Alkitab. Mereka beranak cucu di Mesir selama 430 tahun, menjadi kira-kira 2 juta orang, Bapak Ibu Saudara. Mereka menangis, Tuhan sampai kapan kita tertindas, sampai kapan kita kembali ke tanah milik yang Tuhan janjikan bagi kita. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, ya. Tuhan membawa mulai dengan 10 tulah yang dikerjakan di Tuhan buat tunjukkan kepada orang Mesir, ya. Firaun dan orang Mesir. Tuhan menunjukkan kepada mereka bagaimana, ya, firman Tuhan katakan Tuhan menyuruh Musa mengajarkan kepada anak cucu Israel supaya mereka tahu bahwa Tuhan bagaimana menyatakan 10 tulah, ya. Kita tahu 10 tulah, ya, dari air berubah menjadi darah sampai katak nyamuk sampai kematian anak sulung, ya, di Mesir, dan sampai Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk menunjukkan kehebatan perbuatan Tuhan supaya mengajar orang Israel bagaimana mereka mengalami Tuhan. Bahwa Tuhan yang memanggil mereka, membawa mereka akan keluar dari Mesir. Tuhan menunjukkan mujizat, mempermain-mainkan orang Mesir, Bapak Ibu Saudara. Sampai tulah yang ke-10 firman Tuhan berkata bahwa Firaun ngomong, udah ini waktunya kalian pergi sana, ya. Jangan di sini lagi. Kalau kalian terus lama di sini maka Mesir bisa punah. Itu cara Tuhan menunjukkan, mengajar orang Israel.
Tuhan suruh Musa, cerita kepada anak cucumu, ya, kepada orang Israel, supaya mereka tahu, angkatan yang lahir berikutnya tahu perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan. Tuhan bawa mereka keluar dengan perbuatan-perbuatan heran. 10 tulah. Setelah itu Firaun usir mereka keluar dan mereka berjalan, Bapak Ibu Saudara, dengan dituntun tiang awan, tiang api, Bapak Ibu, malam hari dengan tiang api, siang hari dengan tiang awan, membuat mereka terpelihara di padang gurun. Mereka bertemu dengan laut, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka di depan laut, di belakang ada pasukan Firaun dengan pasukan yang siap untuk membinasakan mereka. Kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada gunung, gak mungkin mereka bisa melarikan diri. Dan Tuhan berkata, diam dan ketahuilah, hari ini aku akan yada kepadamu, mengajarkan, menyatakan diriku, kemuliaanku, supaya engkau tahu. Dan mereka, singkat cerita, mereka berjalan, Bapak Ibu Saudara, menyeberangi laut Tebrau, dan mereka sampai ke seberang. Meriam ambil rebana, menari-nari, bersorak-sorai. Wow, puji Tuhan, Tuhan dahsyat, Tuhan buat mujizat. Mereka mulai belajar untuk yada, mengenal perbuatan Tuhan. Itu cara Tuhan menunjukkan, mengajar orang Israel, mengalami Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam Hosea pasal 13 ayat yang keempat. Hosea pasal 13 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu, sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. Hosea memberitakan kepada umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjelaskan, tetapi aku adalah Tuhan, aku adalah Allahmu yang melakukan mujizat sejak di tanah Mesir. Ya. Engkau tidak mengenal, engkau tidak yada, ya, tidak mengenal Allah yang lain selain dari aku. Engkau hidup beranak cucu selama 430 tahun, tidak mengenal siapapun yang menolong, menyelamatkan, menyembuhkan engkau, memberkati hidupmu selain dari aku. Tuhan menyatakan perbuatannya untuk menunjukkan mereka, supaya mereka belajar mengenal Dia. Haleluya. Yosua pasal yang Yosua 24 ayat 31, kita tahu Yosua ketika di masa akhir hidupnya setelah mereka merebut tanah Kanaan, mereka ada di tanah perjanjian, kemudian setelah membagi-bagikan tanah itu kepada suku-suku Israel, maka Yosua berpesan bahwa engkau pilih hari ini, engkau mau beribadah kepada siapa engkau beribadah, silahkan, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Dan ditutup dengan firman Tuhan seperti ini, Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Haleluya. Jadi Yosua menutup kitab yang ditulis olehnya dengan perkataan ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang telah belajar melihat perbuatan, mengalami Tuhan, ya, kita tahu mereka dari Mesir datang, ya, setelah 2 tahun mereka ada, hampir masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ketika mereka di depan tanah perjanjian, mereka bersungut-sungut. Dalam bilangan 13, bilangan 14 menjelaskan bahwa mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, mereka lihat 10 pengintai bilang membuat hati umat itu tawar. Mereka lihat bahwa mereka ceritakan pada pulang dari pengintaian, mereka menceritakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa di sana tanah itu baik. Hanya, Bapak Ibu Saudara, hanya ini artinya ketidakpercayaan. Kemudian mereka menawarkan hati bangsa itu, membuat tawar hatinya, Bapak Ibu Saudara, sehingga bangsa itu bersungut menangis, Musa, apakah enggak ada kuburan di tanah Mesir sehingga engkau bawa kita untuk mati di sini? Ya, mendingan kami hadapi, ya, kerja paksa, kerja rodi di sana, tapi kami makan enak, ada mentimun, ada bawang pre dan sebagainya. Mereka ingat kehidupan di Mesir. Padahal 2 tahun itu mereka hampir masuk, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan berkata dalam bilangan pasal 14 ayat 28 berkata bahwa karena
karena engkau menista aku dengan bersungut-sungut, maka hari ini apa yang engkau inginkan, engkau katakan, itu yang terjadi bagimu. Dan dalam hari itu mereka mati, Bapak Ibu Saudara. Ratusan ribu orang mati, ya, dikubur hidup-hidup di situ, Bapak Ibu Saudara, karena bersungut. Mereka dibuat balik lagi masuk ke padang gurun, diproses lagi di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan perbuatan Tuhan memproses bangsa Israel sedemikian rupa, membawa mereka untuk mengenal. Firman Tuhan berkata bahwa orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Makna pengenalan, makna kata ginosko, Bapak Ibu Saudara, makna kata yada dan ginosko yang pertama yaitu mengenal melalui, haleluya, slide berikutnya, mengenal melalui pengalaman yang membawa pemahaman. Ya, ini poinnya, Bapak Ibu Saudara. Poin pertama kita udah baca tadi, firman Tuhan. Tuhan bawa mereka mengalami Tuhan, ya, melalui pengalaman, mengalami, merasakan, melihat perbuatan Tuhan. Tuhan bawa mereka mengalami. Demikian dalam kehidupan kita. Mungkin kita proses mengenal Tuhan, kadang kita belum paham, tetapi Tuhan bawa kita mengalami Tuhan, mengalami anugerah, kebaikan, pertolongan Tuhan, penundaan Tuhan atas hidup kita. Ya, Tuhan meluputkan kita dalam kehidupan kita menghadapi tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup kita. Sampai satu titik Tuhan buat kita paham, ya, memahami. Ketika kita memahami tapi belum sinkron dengan firman Tuhan, maka Tuhan mengajar kita dengan firman-Nya, ya. Jadi poin yang pertama, mengenal melalui pengalaman yang membawa pemahaman. Yang kedua, mengenal dalam proses karakter, ya, dan skill yang bertumbuh. Puji Tuhan, haleluya. Tidak hanya sampai di pemahaman setelah kita mengalami dan memahami, Bapak Ibu Saudara, tapi proses mengenal Tuhan, makna mengenal Tuhan, kata yada dan ginosko itu berlanjut lagi dalam poin yang kedua, yaitu mengenal dalam proses karakter dan skill yang bertumbuh. Kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kita bertumbuh dalam skill dan karakter kita. Ya, mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 144 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata apa, Bapak Ibu Saudara? Mari baca bersama-sama. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Haleluya. Jadi Daud mengalami pengalaman bersama Tuhan. Daud bertumbuh dari kecil dalam ketertolakan, ya, dia ditinggalkan, dilupakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kakak-kakaknya menjadi prajurit yang tampil berperang, sementara Daud tidak dianggap, dipercayakan 2-3 ekor domba, ya. Tuhan mulai latih dia dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Daud merespon dengan benar, ya. Bagaimana dia dilatih untuk bertumbuh dalam karakternya, ketundukan kepada otoritas dalam kehidupannya. Ayahnya memerintahkan untuk menjaga 2-3 ekor. Dia enggak anggap, wah 2-3 ekor kalau datang beruang, datang singa, kemudian dia lari, dia meninggalkan dan pergi. Tidak bertanggung jawab. Tapi karakternya mulai diajar oleh Tuhan. Tuhan bawa dia untuk mengalami Tuhan, berjalan mengenal Tuhan. Dia mulai karakternya diasah, Bapak Ibu Saudara. Dipersiapkan, ya. Ketika singa datang, binatang buas datang, Bapak Ibu Saudara, dengan umbannya, dia mengumban, mungkin pertama salah, tapi dia latihan lagi, Bapak Ibu Saudara, jari-jarinya untuk bertempur, berperang. Tuhan melatih dia, ulang lagi, dan akhirnya dia bisa membunuh, Bapak Ibu Saudara, membunuh binatang buas yang datang untuk memangsa 2-3 ekor domba yang dipercayakan kepadanya. Daud mulai belajar bertumbuh dalam karakternya, ketundukannya, ya, pengenalannya. Dia mulai belajar, Bapak Ibu Saudara, tanggung jawabnya, mulai belajar untuk bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan dari hal-hal kecil. Orang lain gak anggap, ya, gak ada di publik, ya, gak ada di depan umum dipertontonkan, tapi tersembunyi, orang gak anggap, orang gak lihat. Daud belajar di sana. Demikian kita dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, orang-orang muda,
Mari perhatikan hal-hal kecil. Mungkin saat teduhmu, nggak pernah dianggap, nggak pernah dilihat, Bapak Ibu Saudara, nggak pernah diapresiasi, nggak ada tepukan tangan di sana. Tapi Tuhan sedang melatih hidupmu. Tuhan sedang membawa engkau untuk ke level yang lebih tinggi. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan membawa kita melewati hal-hal kecil dalam hidup kita. Supaya kita mulai belajar, karakter kita mulai diasah. Kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Skill kita mulai diajar Bapak Ibu Saudara, dilatih dalam kehidupan kita. Ya. Enggak tiba-tiba hal besar terjadi dalam kehidupan kita. Harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita belajar setia, belajar mengikuti Bapak Ibu Saudara arahan-arahan. Ya. Jangan kita merasa sok tahu, sok pintar ketika Tuhan tempatkan orang-orang di atas kita. Kita di depan kelihatan taat, tunduk, ikut, tapi di belakang kita omongin pemimpin kita. Tuhan lihat Bapak Ibu Saudara. Mungkin pemimpin gak lihat, tapi Tuhan lihat. Kalau kita gagal di hal-hal itu, Tuhan gak akan bawa kita ke level berikutnya. Haleluya. Yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jari. Dari pengalaman, mengalami Tuhan. Tuhan melatih dia untuk bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Ya. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Lihat, Paulus menceritakan ini Bapak Ibu Saudara. Tadi perjanjian lama kita belajar dari Daud, sekarang kita belajar perjanjian baru, kita lihat dari Paulus. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar, aku telah ginosko, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu. Nah, tahu ini kata ginosko Bapak Ibu Saudara. Tahu ini mengenal. Aku mulai diajar. Kadang Tuhan gak selalu menjawab kita, memberikan kita kelimpahan. Tapi ada kalanya kita diizinkan untuk mengalami kekurangan, kesulitan, masalah, pergumulan dalam kehidupan kita. Tuhan mau ajar kita. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk ada di tempat yang terbawa, kita tetap percaya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Paulus belajar. Dia tahu kelimpahan, kekurangan Bapak Ibu Saudara. Paulus mulai belajar mencukupkan diri. Keadaan susah, keadaan yang senang, keadaan baik, keadaan kurang baik. Keadaan doa dijawab atau belum dijawab, masih ada penundaan. Dia belajar bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa menanggung, melewati segala sesuatu dalam kehidupannya. Pengalaman yang Paulus ajarkan bagi kita. Mari kita belajar mengenal Tuhan, bertumbuh dalam skill dan karakter kita Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kata yada dan ginosko dalam pengertian yang ketiga, makna yang ketiga yaitu mengenal dalam keintiman, ya, penyembahan dan ibadah. Dia bawa kita dalam pengalaman, kita paham, kemudian Tuhan bawa kita mengenal Dia dalam pertumbuhan skill dan karakter kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara, mengenal Dia. Dia bawa kita lebih lagi dalam ibadah dan penyembahan. Hubungan yang intim, kita tahu. Dia ajar kita kapan kita punya waktu untuk bisa duduk diam, mendengarkan. Tidak selamanya perayaan, sukacita, kemenangan, mujizat yang kita lihat. Tapi kita mulai belajar, taruh lutut kita di situ, kita mulai diam dan menanti-nantikan Tuhan. Kita mulai mendengar kapan Tuhan suruh kita diam, beristirahat. Kapan Tuhan suruh kita untuk mulai berdoa. Kapan Tuhan suruh kita untuk mulai bisnis, mulai melakukan ini. Menanti-nantikan Dia supaya kita tahu bahwa kita ada, kita bisa berhasil Bapak Ibu Saudara. Bukan karena koneksi, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan dalam hidup kita. Dalam bahan kul kemarin yang kita bahas, ya, bahwa bermegah dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya.
Jangan seorang pun merasa bermegah karena kekuatannya, kekayaannya, ya. Dan apalagi, ayo kemarin ketiga. Kekuatan, kekayaan, kepintaran, hikmat, Bapak Ibu Saudara. Pandai, kepandaian itu. Tetapi bermegah karena mengenal Tuhan dalam Yeremia, ya. Karena pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 24 sampai 26 firman Tuhan berkata, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Ya. Dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Dari mana pemazmur bisa berkata seperti ini, Bapak? Dari pengalaman, mengalami Tuhan. Diajarkan dalam skill dan karakter yang bertumbuh. Kemudian masuk dalam keintiman. Dalam Mazmur 73 kita baca dari ayat pertama dijelaskan bahwa nyaris kakiku tergelincir, nyaris aku jatuh karena melihat pembual-pembual orang-orang yang berbuat kejahatan kok hidupnya makmur, baik-baik. Tapi orang menjaga hidupnya justru makin terpuruk dalam hidupnya. Banyak pertanyaan di sana. Kemudian dia berkata, sampai aku masuk ke bait-Mu, ke tempat kudus-Mu, dan dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Untuk mengenal, ya, lewat firman-Nya, lewat keintiman. Kapan Tuhan nyatakan, berbicara, memperdengarkan suaranya, membawa engkau memahami bahwa itu caraku mengajar engkau untuk melihat, ya, bahwa kebagian orang fasik itu semu. Tuhan bawa mereka di tempat-tempat tinggi, yang kemudian di tempat licin, kemudian Tuhan menjatuhkan mereka. Dan tiba-tiba mereka lenyap, ya, nggak ada bekasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan cemburu lihat orang baik hidupnya, berkat luar biasa, mengalami mujizat. Itu bukan berarti dia mengenal Tuhan. Bahkan melayani Tuhan di sini, Bapak Ibu berkhotbah di sini juga belum tentu mengenal Tuhan. Jangan terkagum dengan apa yang kita lihat, ya, secara manusia. Tapi mari ikutin Tuhan. Tuhan mau, Tuhan bawa kita dalam keintiman. Kapan kita punya waktu bersama dengan Dia? Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3, ya. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud berkata, mengingatkan kita, bukan singgasana yang mewah yang membuat dia tenang, bukan hartanya yang berlimpah, emas peraknya yang banyak, bukan karena banyak istri selirnya yang banyak kemudian buat dia tenang, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena pasukan mengelilingnya 300 orang dengan skill yang hebat sekali membunuh ratusan orang mati, kemudian dia tenang. Tetapi dia berkata kepada kita, hanya dekat Allah saja. Dia memahami bahwa hanya dekat dengan Tuhan aku tenang. Tidak ada yang bisa membuat aku tenang. Bukan karena deposito di bank, bukan karena aku pakai mobil yang bagus dan supaya aku tenang. Bukan karena keluargaku baik-baik dan aku tenang. Tetapi karena hanya dekat Allah. Hanya bersama Tuhan, hanya di dekat Engkau, jiwaku tenang. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat. Haleluya. Kata Yada dan Gnosko diterjemahkan maknanya adalah mengenal dalam kesadaran akan otoritas Allah. Tuhan bawa kita mengenal, bertumbuh Bapak Ibu Saudara, ya. Apa sih tandanya kalau kita mengenal Allah? Yohanes menjelaskan pada kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4. Nah, ini poinnya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh gembala kita kemarin Bapak Ibu Saudara di minggu yang pertama. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4, firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya. Tandanya orang mengenal Allah. Tandanya saya mengenal Allah. Haleluya. Dan inilah tandanya bahwa kita
mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti, haleluya, baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat 3, 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi proses yang keempat Bapak Ibu Saudara, makna yang keempat dari kata yada dan ginosko berbicara tentang mengenal Allah berarti menuruti firman Tuhan. Menuruti perkataan Tuhan. Kita ada waktu untuk mendengar ketika Tuhan berbicara. Ya, firman Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Ya, ada bagian firman Tuhan seperti itu. Tapi kapan kita mendengar Tuhan ngasih, kasih, tabur, kemudian kita taat, siap Tuhan, ikuti perintah, lakukan. Atau kita masih berhitung, waduh kebutuhan ini. Matematika kita mulai masuk, kemudian kita tunda melakukan firman. Kapan Tuhan berbicara, ampuni dia, kita langsung mengampuni. Atau Tuhan dia yang salah, saya terlalu rendah kalau saya minta maaf, mengampuni dia. Kapan kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita nggak akan bisa bertumbuh ke level berikutnya kalau kita bilang kita mengenal Allah, tetapi kita tidak menuruti firman Tuhan. Tuhan ngomong apa, kita masih langsung lakukan atau kita masih ada pertimbangan manusia dalam hidup kita. Ulangan pasal 4 ayat 39 sampai 40. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang mana yang harus kita ikuti dan kita taati? Firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena kita diajar untuk setiap hari kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kadang kita hanya terima berhasil dan beruntungnya. Tapi bertindak hati-hati sesuai dengan ketetapan firman yang kita renungkan, kita baca. Kita belum mau lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, satu ayat lagi kita baca dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Amsal pasal 9. Haleluya, waktunya habis Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yada ginosko yang maha kudus adalah pengertian. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua, 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Mari di luar dari bahan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan ayat ini. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama untuk melengkapi apa yang kita baca di awal 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kita baca 2 Petrus 1 ayat yang kedua, firman Tuhan. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera. Apa itu kasih karunia Bapak Ibu Saudara? Kasih karunia, kekuatan dari Allah untuk kita bisa menghadapi saat-saat genting dalam hidup kita. Saat-saat tersulit di mana tidak jalan keluar. Kita tidak tahu lagi bagaimana caranya. Kasih karunia itu datang dalam kehidupan kita. Kasih karunia bisa berbicara Yesus pribadi, Yesus Kristus. Bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan. Seiring kita mengenal Dia, semakin kita bertumbuh mengenal pribadinya, maka kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan. Kita dibuat berlimpah, ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Seiring dengan pertumbuhan kita untuk mengenal pribadinya dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.